Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera beserta saudara-saudara semua yang mendengarkan renungan pagi ini. Mari kita bersama membuka suatu misteri atau rahasia yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk memberkati hidup kita. Dia membuka rahasia tentang hubungan suami istri dengan mengatakan kepada suami sebagai berikut. Efesus 5 ayat 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan kepada istri di Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara-saudara, pesan kepada para suami bukanlah kasihilah istrimu, tetapi kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Efesus 5 ayat 26. Rahasia atau misteri ini terletak pada kalimat sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Maka suami-suami, semakin saudara menyadari Kristus mengasihimu, maka semakin besar saudara bisa mengasihi istri. Maka fokuskanlah perhatian saudara kepada apa yang Kristus sudah lakukan bagi saudara. Mengapa demikian? Karena ada dua hal. Satu, kasih Kristus kepada kita bukan berdasarkan karena kita baik. Tuhan Yesus tidak menunggu kita menjadi baik baru mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak membuat suatu syarat apapun untuk mengasihi kita. Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, justru dalam keadaan kita belepotan dosa, bukan? Maka hai suami-suami, terimalah istrimu dengan segala kekurangannya, dan kasihilah dia tanpa harus menunggu dia berubah sesuai keinginanmu. Maka percayalah, karena kasihmu itulah dia akan berubah sampai mencapai standarmu. Itulah misteri hubungan Kristus dan jemaatnya yang dimanifestasikan dalam peran seorang suami. Hal kedua, Kristus mati bagi dosa kita. Artinya, dia tidak memperhitungkan dan tidak melihat dosa-dosa dan kesalahan saudara dan saya. Yesus juga tidak melihat kekurangan saudara dan saya, sehingga dia harus mengurangi porsinya untuk mengasihi kita, bukan? Apabila seorang suami mengerti akan hal ini, maka dia tidak melihat kesalahan istri dan tidak memperhitungkannya. Dia tidak melihat kekurangan istrinya sebagai alasan dia tidak mengasihaninya. Itulah poin misteri hubungan suami istri yang sedang menceritakan hubungan Kristus dan jemaatnya, di mana peran seorang suami menggambarkan Kristus sebagai lover atau pemberi cinta. Gambaran kasih Allah ini ditulis dalam Mazmur Daud. Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Ayat 10-nya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Haleluya. Sekarang hai istri-istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan.
Semakin saudari-saudari para istri tunduk kepada Tuhan, maka semakin saudari-saudari bisa tunduk kepada suami. Tunduk di sini dari bahasa aslinya berarti hormat, respect, submit. Kehidupan kita bisa baik atau tidak baik, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Peran istri menggambarkan jemaat yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah seorang istri percaya kepada suaminya. Seperti jemaat yang intim kepada Tuhan, maka seorang istri mempunyai keintiman kepada suaminya, mempercayakan dirinya kepada suaminya. Demikianlah peran istri sebagai believer dan peran suami sebagai lover. Perikop ini ditulis dengan ayat terakhir yang berbunyi di dalam Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Semoga Allah Bapa di dalam kasih karunia anaknya Yesus Kristus melalui Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian kepada saudara dan saudari untuk mendapat pencerahan akan rahasia besar ini, sehingga bisa menikmati keindahan kehidupan suami istri yang digambarkan oleh mesranya hubungan Kristus dan jemaatnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pencerahan hubungan suami istri ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyerahkan diri-Mu untuk kami. Kami berterima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami mau menunjukkan selalu mata kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.